Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan video saya. Nama saya Darmayanti. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang multimedia. Multimedia. Pada buku guide yang dituliskan oleh Perry Pei, multimedia adalah integrasi dari beberapa komponen seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar. Multimedia ini akan diatur melalui software dalam komputer dan terdapat interaksi antara media dan penggunanya. Menurut Roach dalam Kitab Suci Komputer dan Multimedia, dapat dikatakan multimedia bila ada gabungan dari minimal 3 elemen. Ketiga elemen tersebut yakni suara, gambar, dan teks. Kata multimedia sendiri berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang merupakan pengantar, sehingga multimedia menjadi sarana untuk mempresentasikan suatu objek tertentu melalui platform dengan kombinasi berbagai unsur. Jadi, komputer menjadi instrumen yang secara fungsional mengontrol multimedia. Komputer digunakan untuk menghubungkan teks, grafik, audio, hingga animasi. Secara teknis, ada beberapa penggabungan antara link dan tool untuk melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Jenis multimedia. Multimedia juga memiliki jenis-jenisnya masing-masing. Pada jenis multimedia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, multimedia interaktif, multimedia hyperaktif, dan multimedia linear. Untuk multimedia interaktif ini, artinya pengguna dapat melakukan kontrol dan mengakses berbagai elemen dalam multimedia untuk nantinya akan ditampilkan seperti game, website, hingga multimedia pembelajaran. Yang kedua adalah multimedia hyperaktif. Maksudnya adalah jenis ini memiliki struktur dan elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya, seperti World Wide Web, website, dan game online. Untuk yang ketiga adalah multimedia linear. Artinya pengguna hanya dapat menjadi penikmat dan penonton pada produk multimedia seperti televisi, film, koran, dan sejenisnya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Pin Halatu. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik utama multimedia. Karakteristik multimedia terbagi atas 2, yaitu multimedia presentasi dan multimedia gamers dan simulasi. Multimedia presentasi ada mempunyai beberapa poin. Terdapat 5 poin dari multimedia presentasi. Yang pertama, untuk presentasi suatu enzim. Yang kedua, diproyeksi, dikirim, atau dimainkan di dalam media player. Yang ketiga, poin ketiga, broadcasting adalah multimedia dipresentasikan secara live antar rekaman. Poin keempat adalah media transmisi adalah analog dan digital teknologi. Poin terakhir adalah digital multimedia. Digital multimedia dapat di-download dan di-streaming. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping merupakan contoh presentasi menggunakan PowerPoint. Selanjutnya, multimedia gamers dan simulasi. Multimedia gamers dan simulasi mempunyai 5 poin. Yang pertama, fisik, artinya dipengaruhi oleh efek spesial. Poin yang kedua adalah banyak user, artinya sistem online, atau sendiri, artinya sistem offline. Poin yang keempat yaitu online media, artinya fokus pada objek dan transfer data. Poin yang terakhir adalah teknologi haptik, artinya memungkinkan objek virtual dirasakan. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping merupakan simulasi virtual dengan menggunakan multimedia. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bibianti Lepari. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen dalam multimedia. Dalam buku Information Technology in Business, Principles, Practice, Opportunities, dijelaskan bahwa ada 5 elemen penting dalam multimedia. Kelima elemen tersebut diantaranya yang pertama audio atau suara, yang kedua teks, yang ketiga foto, dan yang keempat adalah video. Yang kelima animasi
atau yang keenam itu virtual reality. Materi selanjutnya adalah sistem multimedia. Disebut sistem multimedia jika ada yang pertama kombinasi media, yang kedua independen, yang ketiga computer support integration. Kombinasi media adalah gabungan dari beberapa media atau menggunakan lebih dari satu media. Contohnya seperti teman-teman melakukan presentasi yang menggunakan media suara, gambar, dan teks. Independen adalah aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut, sistem multimedia jika tingkat ketergantungan atau keterkaitan antara media tersebut rendah. Computer support integration. Sistem harus dapat melakukan pemrosesan yang dikontrol oleh komputer. Sistem dapat diprogram oleh sistem programmer atau user. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Spakwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem multimedia. Jenis sistem multimedia terbagi atas dua. Yang pertama, multimedia standalone dan sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem multimedia standalone merupakan sistem komputer multimedia yang memiliki minimal stronger hard disk, LCD RAM, DVD RAM, LCD RAM, dan LW. Alat input yaitu ada keyboard, mouse, scanner, mic, dan alat output ada speaker, monitor, LCD projector, sound card, dan VCR. Ini merupakan pengguna atau pemrosesan yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia atau pengguna sejumlah teknologi yang berbeda dan bermanfaat. Selanjutnya, sistem multimedia berbasis jaringan. Sistem ini harus berhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth yang besar. Perbedaannya adalah sharing sistem dan mengakses terhadap sumber daya yang sama. Contoh video converter dan video broadcast. Permasalahannya bila bandwidth kecil maka terjadi kemacetan jaringan dan masalah infrastruktur yang belum siap. Jaringan multimedia adalah pengguna komputer yang saling terhubung pada suatu jaringan dan animasi dengan menggunakan peralatan tertentu memungkinkan pengguna untuk melakukan manipulasi konten. Selanjutnya kita masuk di karakteristik dari sistem multimedia berbasis jaringan. Yang pertama yaitu data yang dikirimkan harus mengalami proses kompresi. Contohnya seperti data teks, data program, dan data foto. Yang kedua, memerlukan bandwidth yang sangat besar. Contohnya, apabila kita menggunakan local area network, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 MB. Dan yang terakhir adalah data multimedia bersifat data stream. Contohnya seperti aplikasi Canva. Halo, perkenalkan nama saya John Amargoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah multimedia. Sejarah multimedia. Awal mulanya sejarah multimedia dikenalkan pada akhir tahun 1980-an. Pada tahun 1987 mulai muncul sistem multimedia dengan perkenalannya iPad. Kemudian tahun 1989 ditandai juga dengan pengumuman IBM adanya perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan Video Adapter RPS2. Materi selanjutnya adalah jenis aplikasi pada sistem multimedia berbasis jaringan. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, video konferensi. Poin kedua, video on demand over web. Poin yang ketiga, video broadcast. Poin keempat, VV over IP. Poin yang kelima, VoIP. Video conference adalah konferensi video di mana data yang ditransmisikan adalah dalam bentuk video atau audio visual. Video on demand over web merupakan sistem televisi
interaktif yang memberikan fasilitas pada penggunanya untuk dapat memilih program serta jenis video yang ingin dilihat lewat website dengan menggunakan akses jaringan internet ataupun intranet. Video broadcast adalah pengiriman sebuah sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak secara bersamaan di banyak lokasi atau pengguna tanpa memperhatikan gambar bergerak itu sampai atau tidak. TV over IP atau televisi protokol internet adalah layanan televisi dengan jaringan internet yang menggunakan arsitektur jaringan dan metode SUT protokol internet melalui paket switch jaringan infrastruktur, misalnya internet dan jaringan internet akses broadband, bukan menggunakan frekuensi radio, sinyal satelit, dan televisi kabel. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet.